ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin hadirat jamaah pengajian Masjid Baitul Salam rahimahullah, monggo pada kesempatan yang baik ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita kembali dipertemukan di majelis yang insya Allah barokah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahumullah, pada kesempatan ini tema kita adalah apa yang perlu ditangisi selain kematian. Bapak Ibu, kalau kita runut beberapa makna dari ayat Al-Quran maupun dari beberapa hadis Nabi, masalah menangis ya. Jadi menangis itu bisa kita lihat dalam banyak perspektif. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa yang namanya menangis adalah bentuk zahir dari sebuah penyesalan. Makanya Rasulullah pernah menyinggung yang begini ini. Beliau mengatakan air mata yang muncul, yang keluar disebabkan karena takut kepada Allah akan menjadi pemadam api di neraka. Jadi kita itu memang semestinya bisa menangis, cuma nangisnya kalau kita mau jadikan nangis ini sebagai sebuah kemuliaan dan kebaikan, menangislah karena takut kepada Allah. Karena kita itu sering nangis bukan takut sama Allah, tapi menangis karena alasan pribadi. Mungkin kita punya masalah, mohon maaf apabila ada anaknya yang kena masalah, sekolah tidak naik, kesandung masalah hukum, kemudian keluarganya kena musibah, kita nangis Bapak Ibu. Dan nangis itu tentu baik-baik saja, tidak masalah dalam agama. Cuma itu tidak akan menjadi pemadam api neraka kalau nangisnya hanya kasihan sama tetangga, nangisnya kasihan sama orang lain, nangisnya karena meratapi masalah yang muncul, menggambarkan tentang hutang yang banyak. Nah, nangis-nangis seperti ini Bapak Ibu, dalam bahasa yang tadi diinformasikan oleh Nabi, yaitu hanya sebagai tangisan manusiawi saja. Artinya tangisan seperti itu bermanfaat untuk melega pikiran, melega hati, tapi tidak untuk mempunyai efek di akhirat. Maka Bapak Ibu, kita itu kalau bisa ya kalau saya boleh ngajak kita itu ya seumur hidup sekali lah minimal kita itu menangis atas ketakutan kita kepada hukum-hukum Allah yang mungkin kita pernah melakukan, atau bukan mungkin, sering kita lakukan. Ya kalau kita nangis tiap hari mungkin bukan kelas kita, bukan kelas kita. Kalau orang yang nangis tiap hari itu Bapak Ibu menunjukkan bahwa dia itu memang tingkat keimanannya tinggi, justru dosanya biasanya
sedikit. Mendengar Quran aja nangis orang kayak gini Bapak Ibu. Mendengar ayat. Ada satu ayat Bapak Ibu di surat Az-Zumar ayat 23. Allah sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan masaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Nah ini lihat, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Nah ini yang saya garis bawahi, gemetar, gemetar karenanya, karena bacaan Al-Quran, kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi ini kulit itu merinding membaca Al-Quran. Tapi Bapak Ibu, ini juga ada bias. Apakah kita itu merinding membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran karena merinding suaranya sing maca, apa merinding memahami maknanya? Nah ini juga dibagi dua. Karena bisa saja kita itu dengar sholat, imamnya suaranya muapi, lagunya melankolis, nangis, main nangis. Lah nangis kenapa? Karena imamnya nangis, atau nangis karena suaranya yang indah, suara yang indah terus dibikin lagu yang bikin orang nangis. Nah seperti ini belum, ini udah bagus Bapak Ibu, udah bagus, tapi tidak sesuai dengan yang distandarkan tadi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan bonus air mata, yang air mata ini akibat nangislah karena takut sama Allah, nangislah karena mengingat dosa-dosa kita. Berarti poin yang pertama yang perlu ditangisi selain kematian adalah dosa-dosa kita. Ini perlu ditangisi Bapak Ibu. Apakah kita sudah pernah menangis karena dosa? Kalau belum, monggo latihan, monggo kapan-kapan kita agendakan. Kita dewi-dewi, kapanlah saya mau nangis. Kalau belum bisa latihan nangis dulu, boleh latihan nangis itu. Pura-pura nangis juga boleh kalau Bapak Ibu. Ya nggak boleh, ya nggak boleh itu pura-pura sama manusia. Kalau pura-pura sama Allah boleh. Nah, yang kedua Bapak Ibu, apa sih yang perlu kita tangisi? Kesempatan yang terlewat Bapak Ibu. Sebelum kita minta kepada Allah penundaan kematian, maka ada yang perlu kita tangisi, yaitu waktu yang terbuang percuma, waktu yang tersia-sia. Nabi pernah menyampaikan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk baiknya Islam seseorang meninggalkan yang tidak ada gunanya, waktu yang sia-sia. Nah, kita ini Bapak Ibu, kalau bisa nangislah atas waktu yang terbuang, nangislah atas waktu yang terbuang. Ini bisa kita lakukan Bapak Ibu apabila kita mau mengevaluasi diri kita atas manajemen waktu yang selama ini kita lakukan. Hanya orang-orang yang pengen betul-betul menggunakan waktu dengan baik yang bisa menangisi waktu yang lewat. Mungkin dulu sekali saya pernah cerita di sini, dulu sekali.
Ini tentang menangisi waktu, sesuatu yang kelewat dari diri, padahal itu bukan dosa. Ada seseorang yang pengen sholat isya berjamaah, tapi ternyata dia kan tidak nutut, jadi tekan bumi wis keri, sudah terlambat. Dan pada saat itu dia mencari teman untuk sholat isya itu tidak ketemu, karena sebagian besar penduduk kampung itu mereka sholat isyanya jamaah, sebagian besar, ya tentu sebagian tidak. Karena penyesalan atas keteledoran mengatur waktu itu, akhirnya dia berazam, bengi meh tak ganti ping 17. Maka dia sholat sunnah pengganti keutamaan jamaah 108 rakaat. Dengan hitungan asumsi dia 27 kali lipat atas jamaah yang dia ketinggalan kali 4 rakaat, kan 108 kan? Nah, 108 rakaat. Lah sholat kok 120 rakaat, lempoh deh, lempoh bapak itu. Karena lempoh kekeselan, akhirnya dia tidur, kecapean tidur. Sesudah dalam tidur, setengah sadar, dia mimpi. Nah, mimpinya itu dia naik kendaraan, mungkin kalau sekarang pakai motor lah kira-kira, atau mobil. Mobil welah nih jalan tol, oke. Nggak sih digawe hijet 1000. Makan ngebut digas wol. Lah kancane ini nggawa Innovalibo. Kancane nggawa Innovalibo lho, kaya kita santai meneh ngegas Mas kok buantel men. Kowe digas wol ora pernah nyandang. Terus ketemu supire. Lho Mas, sampai kok kita ngegasi santai wae kok iso buantel. Kok aku ngegas pol-polan ngene nganti bos ini kok ora iso banter. Lho sampean ora jamaah Mas. Ngono tok ya. Jadi seakan-akan mimpi itu memberikan konfirmasi atas kesedihan dia. Mas, sampai yang jamaah 1 kali, terus kemudian dibandingkan sampean sholat isya non jamaah ditambahi 17 kali 4 sholat sunnahmu, wong iso nututi sholat jamaah tambah susah deh. Wis direkasani 108 diselongnya ndak. Nah, dalam kesengsaraan beliau itu, dalam kesedihan beliau itu, akhirnya kan dia punya komitmen, sesuk meneh aku harus ketinggalan. Nah, menangis seperti itu penting, Bapak Ibu. Menangis seperti itu penting. Dan orang yang bisa menangisi hal tersebut hanya orang yang menganggap yang tertinggal adalah barang mewah, barang bagus. Mau mulai jenengan yang ketinggalan barang apa ini, hawanya nesu. Hawanya nesu, cobi pamane. Jenengan naik motor ini. Terus tinggal joget jenengan ana berlian harganya 3 miliar. Terus Bapak Ibu mau secara legal mengambil barang, terus kuine tiba ning kono, jenengan kira-kira hawane ngamuk betul. Diamuk sama nih kok. Kenapa? Ada sesuatu yang atas keteledoran kita menjadi hilang atau menjadi tertinggal. Wah, nah iso balik naik. Boleh itu tenanan Pak. Lalu habis itu dia debol nangis. Karena kesalahanku mau kesusu, akhirnya aku jadi teledor. Nah, orang yang bisa memahami tentang arti keteledoran yang mengambil sebagian kebaikan dia akan bisa menangisi kejadian-kejadian yang telah lampau. Selain dosa Bapak Ibu, ketidakbecusan kita mengurus waktu
Karena manusia yang paling independen itu kan siapa ide. Mau kita itu diapakan sama orang lain, ada satu titik di mana kita itu independen, ngatur waktu kita, mengatur apa yang ingin kita lakukan dan apa yang tidak ingin kita lakukan, dengan catatan kita manusia merdeka. Kan kalau kita di Indonesia ini kan kita manusia merdeka kalau masih muda. Nah, budak kan diatur. Kalau kita kan enggak, kita bisa mengatur diri kita sendiri. Nah, apabila keteledoran terhadap pengelolaan waktu itu muncul, maka ini yang mestinya kita tangisi. Sebab nek boten Bapak Ibu, dawuh Quran iki dawuh Quran, wong nalikane mati niku ngomong ngeten. Iki di surat Al-Munafiqun. Masalah infak itu. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ini kan penyesalan namanya. Nangis kok. Ya menungso. Wahai orang beriman, infakkanlah sebagian hartamu di jalan Allah sebelum datang kematian. Berarti ini kan manajemen waktu. Sebelum datang kematian. Nanti kalau kematian sudah datang, kamu akan mengatakan, ya Allah, tundalah kematianku sedikit saja. Saya pengen amal soleh. Lu ini ngopo? Wong sing wis mati niku saatnya diem, bukan saatnya berbuat. Saatnya berbuat itu sekarang. Mulane wong kowe kok meneng wae ora apa-apa. Kowe latihan matine kecepetan. Dulu ada salah satu kiai ndelok santri ini kok ngutang ngantuk tua dulu dikandani, Mas, wong kok tuh ngantuk kayaknya. Lah gaweanmu ki apa? Ya ngaji, ya sekolah, lah kok ngantuk wae. Sesuk nek tua tak bulani nek mati saja. Jadi nek mati ra dibulani. Saat ini kita mestinya kan memperbanyak berbuat, menyedikitkan tidur, bukan sebaliknya. Maka bapak-bapak yang tidak pandai mengatur waktu, mohon maaf, esok kami turun mau apa yuk? Tadi ngantri kegiatan mumet. Esok ngenteni awan, ngenteni sore, ngenteni bengi ngenteni esok, Senin ngenteni Selasa ngenteni Rabu ngenteni Kamis ngenteni Jumat. Wah, ini calon-calon wong sing paling ngomong, ya Allah, tundalah kematian saya pengen berbuat baik. Lho wingi ngopo? Waktu longgar dibuang-buang, saya ingin nangis. Nah, daripada nangis ketika udah mati, mending menangisi sekarang. Atas keteledoran kita di dalam mengelola waktu. Dan ini Bapak Ibu, kita udah ya paling tidak ada beberapa pengalaman ya ketemu orang-orang yang akhirnya bisa memanage waktunya dengan baik, jadi dia itu cerita pulau niki nopo ya, jadi ya manajemen waktu lah. Ini kemarin itu Bapak Ibu malam ahad kemarin, berdaya berarti malam ahad sebelum kemarin merupakan naos wonten Masjid Kauman Semarang dijual naos wonten bapak-bapak usia, kalau saya lihat face-nya mungkin 65 anak udah semua. Terus dia sempat nanya, sesudah nanya terus ngomong kalau takoni, Mbak, jenengan daleme pundi? Nah, ini kita tentang manajemen waktu. Daleme pundi? Kula niku lho Mas, ninggile Bandungan. Jadi ninggile Bandungan pundi, Mas? Pokoknya sak dulure Semowono bali Bandungan. Kula supe jenenge desane. Kowe daerah kowe. Lah terus kula takoki, lha kok jenengan tekan Masjid Kauman ki ngopo? Ari ngaos ta Ustaz? Mboten maksudnya padha tekan kene ki ngopo?
Iko tekan Iko itu kan 30 kilo lebih Pak. Lebih terus kalau takut enggak lah wis tuwa kene apa nek terus ngono jawaban bukan masalah niku aduh butuh tenaga butuh biaya lah kok kula sing ngaji niku asline kula niku dikongkon Iko niku wegah napa masalah macet coba dari sini jam 5 nanti sampai sana maghrib sholat maghrib terus ngaji kan paling 35 menit 40 menit mau balik tadi dan aku balik saat metu macet di Rio jam 9:30 anak aja kesel nah jadi mana aduh bukan itu gondang sepeda motor sama doi wis umum tapi jawabannya ini luar biasa di pulau niku ya wis tuwa isane pulau niku lagi makan ngaji to Mas nek isane pulau makan ngaji ya memang pengen tak ajekake niku dia ajekake seminggu bisa saka kono doi tekan Masjid Kauman Masya Allah niku betai-betai mungkin nom-nomane ora tahu ngaji. Lah mane jenengan nek nom-nomane ora tahu ngaji bisa ini pakai teknik tadi. Tapi saya juga kelingan Bapak Ibu. Kula diceritani, kula niku kan mboten menangi mbah kula. Mbah saya itu meninggal bapak saya masih usia SD. SK waktu itu. Tapi cerita biyen bayi nek ceritanya saya. Bayi kuwi dari bocah sana dari kampung saya itu biar ngaji ning Masjid Kauman ya ning masjid sing kula damel ngaji ning mulane kan kula kan nostalgia mbak saya itu ngaji ke sana setiap ahad apa selapan semisal ini udah banyak isani kalau yang udah Masjid Kauman niku kula diladani nek mangkat menunggu sisa kaum mikul mantis kula mbayangke mikul mantis sapa panggunge kowe kok bojo tekan kono kuwi mangkate ya opo lha opo pundake ora pegel lampang zaman biyen laku mulane kula kan dikasih motivasi begitu dikasih motivasi ini ketemu makanya saya akhirnya bismillah awalnya kesel ora apa bismillah niat unsur ngaji istiqamah dawe guru saya karena yang ngongkon gurune kula wis endah-endah kula niku nek malam niku mboten ajeng ngaji kula ajeng kalih keluarga wis wae diusahake yo nek iso seminggu pisan ampun seminggu pisan kula ngene wektu sasi pisan to tak tunda-tunda di bal-bal nggih pun jadi Bapak Ibu ini gambaran tentang manajemen waktu lalu jenengan kita juga kan kita ya sudah sepuh-sepuh lah kita perlu contoh ini perlu maksudnya perlu contohnya tadi bahwa orang saya pun sebagian jenengan itu orang saya pintar ngopeni waktu jadi wis tua orang pintar ngopeni waktu nentek tambah HP nak waktu nentek tambah sih menurut kacamata yang tadi kita sampaikan itu tidak ada gunanya sebenarnya di ngalor itu kita ngulon gak cetok kok baru mati ngomong ya Allah kalau pengen duit meneh kalau tak ngamal sholat nah Gusti Allah jawabnya betul tidak boten wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajalha lah jajal Bapak Ibu kula jenengan ya mulai mangke jajal direnungke terus jenengan iso nangisi bola nek iso nangisi berarti awal yang baik nek malah nekek-nekek seneng wah saya tuh seneng kok mau baca nostalgia kula pas dolanan dia joget-jogetan di pinggir pantai tengah bumi aku seneng Pak nek niku yang terjadi kita jenengan belum layak masuk sini ya belum karena mestinya kita menangisi atas manajemen waktu yang sama jadi memori kita yang tidak sesuai itu kita tangisi bukan malah bangga padahal kita itu kan kalau mendengar lagu memori kan tahu seneng pada desa
itu mungkin ada beberapa hal yang poin yang bisa kita tangisi selain kematian. Yang pertama karena mungkin ada dosa yang menempel pada kita, lalu kita menyadari dan kita tangisi. Yang kedua atas kelalaian kita mengatur waktu yang sudah diberikan oleh Allah. Mun dua mawon mboten mawon kiramakum para punten, monggo kalau ada pertanyaan dilanjutkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz tadi dikatakan, kalau tidak salah dengar, bahwa cermin keimanan salah satunya adalah menangis. Nah, kita itu kadang, saya juga merasa aku imanku sampai tapi air mata saya itu kering, tidak pernah menangis. Dan saya yang komentar terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi, Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Pak tadi terus mau di antara sering gua alami, itu kok dari itu termasuk dari itu kategori kan saya. Lo terutama niko main mireng iman niko doa kagem keluarga atau ahli keluarga kang badhe haji atau sambung haji itu kok mesti nangis. Nah itu disebut didoakan saya nopo kedah pun hindari matur assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan masuk dengan materi semua, yaitu masalah menangis. Yang pertama, kalau ada orang yang air matanya itu dikit, artinya orang yang nangis, mau dicubit, mau dipupuk lah nangis, ibaratnya begitu. Atau kita itu gampang ternyuh tapi tidak nangis, artinya itu kerontok-rontok tapi bukan nangis. Nah, ya kalau itu memang masalah di kelenjar air matanya, biar Allah yang mengukur. Karena kan saya ini kan operasi mata, Bapak Ibu. Nah, saya kan lasik. Salah satu efek dari lasik itu kan apa? Air matanya itu kan lebih baik, lebih sedikit, sehingga produksi air mata itu berkurang. Nah, kalau memang produksi air mata itu berkurang yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa mengeluarkan air mata, tapi prakondisinya sudah tercipta, kesedihan atas dosa sudah muncul, terus penyesalan atas perbuatan itu sudah wujud, hanya tidak keluar air mata karena faktor X, maka insya Allah itu tidak masalah. Artinya dia sebenarnya sudah menangis hanya karena ada faktor yang lain. Nah, itu kan bagian dari anatomi yang sudah didesain oleh Allah sedemikian rupa. Jadi kalau itu yang terjadi tidak masalah. Tapi kalau yang lain masih iso nangis, latihannya yang terbaik, mau jadi berapa, mau saya nangis, berarti masih normal, apanya kelenjar air matanya itu masih normal, berarti kurang jagoan merasakan kesedihan ini. Bisa Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita memulai dari konsentrasi tentang ketakutan kita kepada Allah, itu bisa. Baca Quran itu bisa, Pak. Ya. Baca Quran dalam kondisi tertentu. Nabi itu sempat mengatakan, saya itu jadi ubanan gara-gara membaca surat Hud. Surat Hud juz 12 itu Nabi itu kalau baca itu bikin ubanan, mikir tenangan. Nah, kepikiran
pikiran. Nah, kalau tadi faktornya karena betul-betul kelenjar air matanya yang produksinya tidak banyak, ya itu insya Allah akan digolongkan bersama dengan orang-orang yang menangisi dosa. Tetapi kalau faktornya karena uang daya dorong menangisnya, ya tidak. Makanya Bapak Ibu latihan menangis. Oke, tapi kalau sempat menjelaskan kita enak ngaji, seneng sing guyu pasti nangis. Kan kalau seneng sing ngekek-ngekek tuh. Lucu. Nah, sing lucu padahal ngekek-ngekek niku nek jenengan kulino ngekek-ngekek, maka secara teori beragama jenengan susah nangis. Betul itu. Mulane ngaji niku ya sak jam niku ngekeki 5 menit wae, aja sak jam ngekeki 45 menit. Ngaji ngekek. Nah, kalau jenengan kan kita kan polanya begitu. Kita lihat ranting TV itu, bukan hanya ranting TV, termasuk ranting-ranting penceramah itu, yang paling rantingnya tinggi, itu yang paling guyon. Dan itu disukai. Oke? Benar sah. Jadi memang begitu. Makanya Bapak Ibu, mestinya kita itu lebih banyak melatih diri menangis. Nek guyu ini betul bisa. Coba, ini kan Ramadan kan, kurang 1 bulan 20 hari loh. Saya kata nona, insya Allah kan Ramadan. Coba kan Ramadan itu, meh buka ngekek lah wis. Subuhan itu loh meh apa? Meh apa itu? Meh sahur. Ini gua asal ngekek lah wis. Alasannya berulang ngantuk. Begitu ngekeknya rampung, kon sholat subuh, dia ngantuk. Berarti alasannya ngantuk, memang jangan seneng ngekek-ngekek akhirnya jadi dia ngantuk. Oh apa saya seneng sholat, makanya begitu sholat jadi ini ngantuk. Nek seneng itu Bapak Ibu hati ngantuk ya. Saya setuju. Orang seneng lah, jengkel itu hilang lali ngantuk itu. Oke, makanya Bapak Ibu belajar kudune, ya pokoknya latihan nangis, latihan ini dan itu dan seterusnya. Oke, jadi masalah air mata, tapi kalau memang bisa ya kita upayakan. Oke, kita upayakan. Dulu itu saya waktu masih belum nikah itu malah bisa nangis bolak-balik Pak. Saya ini apa kayak artinya otomatis, artinya otomatis jadi sisi menangisnya itu agak kurang. Tapi kalau dalam momen tertentu ya insya Allah bisa lah nangis itu bisa. Memang didesain kita berlatih begitu. Itu satu. Yang kedua, masalah tadi yang kita sampaikan hanya dua, ya memang itu sebagian Pak. Kan kita tidak sampaikan faktor-faktor apa yang baik kita nangis. Nah, tadi diceritakan mungkin dengan mendengar labbaik Allahumma labbaik, terus artinya geger nangis. Nah, faktornya apa? Faktor nangisnya itu apa? Apa faktor nangis itu karena lagune, apa pengen bawa Mekah, apa pengen makan kaji kaya kancane ngono kuwi, atau yang lain. Nah, ini tentu harus dicek satu persatu. Kalau nangisnya itu karena jenengan rindu kepada Baitullah, rindu pengen ziarah kepada Rasulullah, maka itu adalah nangis yang baik, nangis yang bagus. Ya, karena Bapak Ibu, siapapun mukmin yang pernah ke Mekah atau belum pernah ke Mekah, kalau dia punya kerinduan yang dalam kepada Rasulullah dan Baitullah, kalau ada seperti itu, ya dia cenderungnya menangis. Itu tapi bukan karena takut kepada Allah, bukan, karena kerinduan. Aku pengen keluar, aku pengen keluar. Bagus. Artinya yang begitu itu monggo, silahkan, perlu dinangis. Tapi nangis aja sedih apa bahagia ya betul-betul. Jangan haji atau umroh pertama kali begitu lihat Ka'bah, hampir tidak ada yang tidak nangis Bapak Ibu. Hampir tidak ada.
wes wong kaya ngopo nek kene begitu melihat itu kaya ya Allah, kok saya diberi kesempatan seperti ini. Wah, luar biasa. Makanya momentum pertama melihat Ka'bah itu ojo gawe dolanan. Nah, kadang mau kan kakek ngobrol wis mulai Bapak Ibu kita akan melaksanakan umroh yang pertama, nanti kita akan masuk lewat pintu 6, lewat pintu 77, nanti begitu membaca langsung. Nah, momentum pertama kali itu penting. Momentum pertama kali itu penting. Lalu kita baca doa. Kita baca doanya dan artinya itu nangis dewi. Kenapa? Ya karena ada rasa yang kita bawa, ada rasa yang kita miliki. Bahkan nanti Bapak Ibu, bagi orang yang wadah itu di dunia ini macam-macam model loh Bapak Ibu. Ketika orang tua wadah, itu ada sebagian orang itu melakukan mundur Pak. Itu sih sebenarnya bukan anjuran fikih, tapi kalau itu sebagai wujud kerinduan dan memuliakan Allah. Kalau saya tidak dalam konteks melarang, cuma juga tidak dalam konteks menganjurkan. Jadi Bapak Ibu, dalam konteks kita berada di Mekah atau di Madinah itu mau pulang, nek jenengan kok kondisinya baik, ibadahnya baik, merasa waktunya belum cukup dan sebagainya, hampir dipastikan mulia yo nangis nek mulai kok guyu ngekek karo nggawa napa nika belanja akeh niku yo niku rada beda lah. Rada beda. Ya ndak apa-apa, nggawa belanja akeh ora dosa. Tapi tidak sesuai dengan substansinya. Makanya saya itu sempat ya mengingatkan teman-teman itu, jangan main haji Allah, tolonglah jangan hanya bicara fasilitas. Jadi wong itu saat ini main sete, main kaji, main umroh itu standarnya adalah